4 itu apakah tobat kita masih mungkin tertolak? Oh. Ada ciri-cirinya nggak sih? Jangan salah. Kayaknya ada pasti nih. Ternyata ada yang tertolak. Mau tahu? Mau banget. Mohon penjelasannya Ustadz, Ya, silakan. Ustaz Bani, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini betul-betul luar biasa. Islam itu tidak mengangkat bagaimana kita bisa kembali kepada Allah dengan tema yang sangat menarik, tutorial tobat. Balikan lagi sama Allah. Tutorial balik kepada Allah. Itu tobat itu kembali. Ya. Jadi tobat itu artinya balik. Karena kita sudah melenceng. Karena ihdinas siratal mustaqim terus. Sholat, jalan, makan, tidur. Itu sebenarnya mengarah. Mengarah satu titik. Tapi ketika dia berdosa melenceng. Maka disuruh balik. Disuruh balik. Jadi alhamdulillah. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Bani. Tahapan-tahapan berhenti. Kemudian mengakui berhenti. Kemudian berjanji. Kemudian mengganti. Dalam hal ini mohon izin. Mohon maaf. Apakah tobat itu ada yang tertolak? Atau enggak diterima? Gimana? Adakah orang yang tobatnya diterima? Padahal kan Allah maha pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Mengampuni lalu kasih sayang. Orang sudah diampuni disayangi lagi. Disayangi loh. Hebatnya. Jadi tapi dalam hal ini mohon maaf. Ada beberapa orang memang tertolak. Karena ingat tobatnya gak sungguh-sungguh. Tobatan nasuha yang harusnya. Tubu ilallahi tobatan nasuha. Jangan sampai tobatnya cuma main-main. Mohon maaf. Orang yang mati. Pokoknya orang yang mati dalam maaf saya pinjam kata-kata ini. Mati dalam kekafiran. Kafir itu menutup nikmat Allah, menutup kebaikan Allah, tidak membawa keimanan. Dia mati dalam tidak beriman, maka tergolong tobatnya tidak diterima. Ingat, tobat itu dibuka sampai kapan? Sampai ke kerongkongan, nanti sudah ke kerongkongan. Sepanjang kita masih hidup, itu masih ada peluang untuk diampuni dosa-dosanya. Tapi ketika sudah dicabut nyawa, maaf, sudah terakhir, no. Meninggal dalam, maaf saya pinjam kata-kata ini, kekafiran, meninggal dalam tidak punya iman, ini yang susah. Ya Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan muslim, meninggal dalam ketaatan. Apalagi sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan dia mengampuni semua dosa selain syirik itu. Jadi ada dosa, dia sampai mati masih syirik. Itu tidak diampuni. Karena ketahuilah, dosa yang kita lakukan sebenarnya ditunggu 6 jam tobatnya. Jadi dosa itu tidak tercatat. Ketika orang berbuat dosa, contoh mencuri, tidak dicatat, nanti dicatat 6 jam. Setelah mencurinya. Kenapa? Ditunggu tobatnya. Ditunggu dia menyerahkan diri dengan bertobat meminta maaf kepada sesama. Balikin dulu, mohon maaf, ampuni dosa. Dia sudah mencuri, dia balikin. Tapi sampai dalam janji dia tidak lakukan. Maka tercatatlah dosa itu. Dan tobat, ada yang tidak diterima tobatnya tadi. Dicabut nyawanya hingga mati, tapi dia belum tobat. Makanya bagus itu la ilaha illallah. Padahal orang sakit itu, tahu orang sakit itu sebenarnya salah satu bentuk Allah mengampuni dosanya. Kata Allah, malaikat ada dosanya hambaku. Sisa berapa umurnya? Sisa sekian. Kalau begitu sakitkan dia. Sampai dia gugur dosa-dosanya semua dengan sakitnya. Baru adapkan dia kepadaku. Jadi bentuk ampunan Allah kepada orang yang akan sakaratul maut. Disakitkan dulu baru dicabut nyawanya. Dan yang terakhir ada tobat yang tidak diterima tertolak. Ketika sudah matahari terbitnya dari barat. Timur. Iya. Matahari terbit dari timur. Tapi tiba-tiba berubah. Mataharinya terbitnya dari barat. Itu pertanda tobat sudah tertutup. Kiamat dong ya Ustaz ya? Iya. Ya Allah. Berarti yang paling serem tuh tadi sebenarnya memang kiamat itu juga menyeramkan ya. Tapi yang mungkin kerap kali terjadi kalau ketika orang masih hidup. Ketika meninggal dalam kafir dan syirik itu ya. Yang benar-benar gak akan diterima ya tobatnya ya. Iya itu susah itu. Tidak ada keinginan untuk bertobat sampai dicabut. Makanya jangan menunda tobat. Jangan sampai sebelum sebelum dia punya dosanya dicabut nyawanya. Oh iya benar, pokoknya yang penting jangan sampai menunda tobat jamaah yang ada di rumah ya. Ustaz Maulana terima kasih untuk penjelasannya ya. Ngomong-ngomong masalah tobat sih memang serem ya, apalagi kalau sampai terlambat gitu nih.